Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jenis pemeriksaan pajak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Mbak Anissa Kusumawati dengan NIM 1905520077. Yang kedua, ada Mbak Salina Kinta Pratiwi dengan NIM 1905520093. Yang ketiga, ada saya sendiri, Alfia Nurul Fadilah Putri, dengan NIM 1905520094. Yang keempat, ada Mbak Vinka Fauzizah dengan NIM 1905520100. Dan yang terakhir, ada Mbak Firda Nanda Andika dengan NIM 1905520117. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Anissa Kusumawati mengenai pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Kriteria pemeriksaan rutin. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan menyampaikan SPT tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar, SPT tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun hukum, SPT tahunan PPh untuk tahun pajak saat wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT tahunan PPh walaupun telah dikirim surat teguran. SPT tahunan PPh pasal 21 selama 2 tahun berturut-turut, SPT masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 bulan berturut-turut. Ketiga, wajib pajak orang pribadi atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP. Kelima, wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan PPh yang menyalahi ketentuan. Keenam, data prioritas dan atau tidak keterangan. Ketujuh, terdapat kerjasama operasi. Kedelapan, pententuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Kesembilan, pemusatan tempat terutang PPN. Dan yang terakhir, pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi. Daftar normatif wajib pajak. Yang pertama, setiap bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak membuat daftar normatif wajib pajak yang akan diperiksa melalui pemeriksaan rutin yang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang kedua, berdasarkan daftar normatif wajib pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP membuat alokasi UP3 dan mengirim daftar alokasi tersebut kepada UP3 yang bersangkutan. Yang ketiga, pemeriksaan atas SPT lebih bayar, SPT rugi tidak lebih bayar, WP pindah atau pencabutan NPWP dan penggabungan atau pemekaran atau pengambil alihan usaha atau likuidasi. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama, dalam hal wajib pajak, selain memenuhi kriteria pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud dalam angka 2, huruf A butir 1A, 1F, 6, dan 7 juga memenuhi kriteria pemeriksaan rutin yang dilaksanakan oleh UP3 lengkap sebagaimana diatur dalam huruf A butir IE, 1D, dan IE, maka pemeriksaan untuk tahun yang bersangkutan dilakukan melalui pemeriksaan lengkap, kecuali untuk pemeriksaan yang berkenaan dengan likuidasi perusahaan yang berbentuk bukan perseroan terbatas dengan unit. Pelaksanaan ditentukan oleh Kepala Kanwil DJP atasnya. Yang kedua, apabila terjadi benturan pemeriksaan selain yang diatur dalam butir 1 di atas, maka pemeriksaan
dilakukan oleh UP3 yang telah lebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada WP kecuali ditentukan oleh Direktur P4. Yang ketiga, pemeriksaan rutin atas SPT tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pemeriksaannya dikaitkan dengan pelaksanaan pemeriksaan rutin untuk tahun pajak lainnya. Dan yang terakhir, dalam hal atas SPT PPh pasal 21 atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar dilakukan pemeriksaan rutin oleh UP3 lokasi dan pada saat bersamaan dengan pemeriksa juga oleh UPS domisili. Pemeriksaan sederhana lapangan atau penghapusan atau pencabutan NPWP atau NPPKP. Yang pertama, PSL atas penghapusan atau pencabutan NPWP atau NPPKP dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang berpindah tempat terdaftarnya dari KPP ke KPP lainnya, wajib pajak yang berpindah alamat dari wilayah 1 KPP ke KPP lainnya, wajib pajak BUT atau wajib pajak luar negeri yang sudah bubar. Yang kedua, terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud butir 1A dan 1B dilakukan PSL oleh KPP lama dengan ketentuan bahwa wajib pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas terbatas untuk tahun atau tahun-tahun pajak yang belum diperiksa. Ketiga, PSL sebagaimana dimaksud dalam butir 1B dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan pindah yang disampaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan ke KPP lama atau tembusan surat pemberitahuan pindah dalam hal surat pemberitahuan pindah tersebut disampaikan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan ke KPP baru. Keempat, hasil PSL oleh KPP lama ditindaklanjuti dengan dalam surat pemberitahuan telah terdaftar di KPP baru telah diterima dari KPP baru sebelum LPP dan NPP selesai dibuat. Dalam hal surat pemberitahuan telah terdaftar di KPP baru belum diterima oleh KPP lama akibat penerbitan surat ketetapan pajak. Ketentuan lain-lain dalam pemeriksaan atas SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar ditemukan adanya indikasi transfer pricing yang belum dapat diungkapkan dalam jangka waktu penyelesaiannya 12 bulan, maka surat ketetapan pajak harus diterbitkan dan diperiksa terhadap wajib pajak dimaksud dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan ulang. Kedua, LPP dari pemeriksaan rutin atas kerjasama operasi dan konsorsium agar disampaikan juga kepada semua kepala KPP tempat para anggota kerjasama operasi. Yang ketiga, dalam hal pemeriksaan UP3 lengkap terhadap wajib pajak sebagaimana dalam angka 2 butir A butir 1E mengusulkan untuk melakukan pencabutan NPWP dan atau NPPKP, maka KPP terkait setelah wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya seharusnya segera menindaklanjuti dengan mencabut NPWP dan atau NPPKP tanpa melakukan pemeriksaan. Yang keempat, dalam hal wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti sebagai penerbit faktur pajak fiktif agar segera dilakukan pencabutan NPPKP. Dan yang terakhir, untuk tujuan penerbitan LP2, pemeriksaan rutin diberi kode dengan nomor sebagaimana tercantum dalam lampiran 9. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemeriksaan kriteria seleksi. Pemeriksaan kriteria seleksi yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi. Umum, yang pertama, pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi
Yang kedua, pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak besar dan menengah baik skala nasional, regional maupun lokal. Yang ketiga, penetapan wajib pajak besar dan menengah dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen-elemen pertimbangan lainnya. Yang keempat, data yang dipergunakan sebagai dasar penetapan adalah data yang terdapat dalam sistem informasi perpajakan. Untuk menjamin validitas data tersebut, para kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk mengawasi proses input data SPT yang dilakukan di kantor pelayanan pajak yang ada di wilayahnya. Yang kelima, pemeriksaan kriteria seleksi harus dilakukan melalui PL atau PLS. Alokasi yang pertama terhadap wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak besar dan menengah, proses seleksi dilakukan oleh tim alokasi pemeriksaan kantor pusat Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan sistem kriteria seleksi. Yang kedua, pengiriman daftar wajib pajak untuk diperiksa dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan oleh Direktur P4 kepada masing-masing Kepala Direktur Wilayah Direktorat Jenderal Pajak paling lambat setiap akhir triwulan tahun berjalan, yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari. Yang ketiga, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun tim alokasi pemeriksaan pada tingkat kantor wilayah atau tingkat alokasi kanwil. Tim alokasi kanwil diketuai oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Penyelidikan dan Penagihan Pajak dan beranggotakan penjabat dan staf pada bidang tersebut. Pedoman pelaksanaan tugas tim alokasi kanwil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 10. Yang keempat, pemeriksaan terhadap wajib pajak besar harus dilakukan oleh UP3 lengkap kecuali atas SPT tahunan LB yang sedang diperiksa oleh KPP, sedangkan terhadap wajib pajak menengah dapat dilakukan oleh semua UP3. Yang kelima, daftar alokasi pemeriksaan wajib pajak besar dan menengah dikirimkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kepada masing-masing UP3 yang ditunjuk dengan tembusan Kepala Direktur P4 untuk diterbitkan LP2-nya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 11. Yang keenam, alokasi UP3 harus dikirim ke Direktorat P4 paling lambat 2 bulan sejak tanggal surat daftar persediaan dikirimkan. Apabila dalam batas waktu tersebut Kanwil belum melakukan alokasi, maka KPDJP akan melakukan UP3 sendiri. LP2 akan langsung dikirim kepada UP3 yang ditunjuk. Pelaksana ada 3. Yang pertama, pemeriksaan dapat dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu diterbitkan LP2 oleh Direktur P4. LP2 langsung dikirim ke UP3 yang ditunjukkan. Yang kedua, pembatalan pemeriksaan terhadap wajib pajak besar dan menengah yang telah terpilih untuk diperiksa hanya dapat dilakukan oleh Direktur P4. Yang ketiga, dengan memperhatikan rencana pemeriksaan nasional dan saldo tunggakan pemeriksaan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permintaan tambahan wajib pajak besar dan menengah yang akan diperiksa kepada Direktur P4. Pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu. Kriteria pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus harus dilakukan melalui PL dan PSL untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak kewajiban pajak, termasuk wajib pajak yang diberikan fasilitas pengembang pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berdasarkan pertama, adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, pengaduan masyarakat termasuk
melalui kotak pos 5.000. Yang ketiga, data baru atau data yang semula belum terungkap. Yang keempat, permintaan wajib pajak. Yang kelima, SPT lebih bayar hasil edit. Yang keenam, pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Tata cara pemeriksaan khusus itu ada 4. Yang pertama, usulan permintaan pemeriksaan khusus. Yang kedua, persetujuan dan instruksi pemeriksaan khusus. Yang ketiga, instruksi dan persetujuan pemeriksaan khusus harus memuat tahun pajak yang akan diperiksa. Saat pemeriksaan harus diselesaikan dan perlu tidaknya hasil pemeriksaan dibahas atau review terlebih dahulu. Yang keempat, ketentuan pemeriksaan khusus lainnya. Tata cara pemeriksaan khusus. Yang pertama, mengusulkan permintaan pemeriksaan khusus. Langkah pertama yaitu Kepala KPP atau Karipka dapat mengajukan usulan melakukan pemeriksaan khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf A butir 1 sampai 5 dengan kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atasannya. Yang kedua, berdasarkan usulan Kepala KPP dan Karipka atas inisiatif Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan mengajukan usulan untuk melakukan pemeriksaan khususnya kepada Direktur P4. Yang ketiga, setiap pengajuan usul melakukan pemeriksaan khususnya harus disertai dengan alasan yang jelas dan lengkap dengan bukti pendukung seperti surat pengaduan masyarakat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 12. Yang keempat, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dapat pula mengajukan usulan kepada Direktur P4 agar terhadap wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah kewarganegaraannya dilakukan pemeriksaan khusus dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 11. Langkah yang kedua yaitu persetujuan dan instruksi pemeriksaan khusus. Yang pertama, persetujuan untuk melakukan pemeriksaan khusus diberikan kepada Direktur P4 kepada unit pengusul atau OP3 lain dengan mempertimbangkan alasan digunakannya usulan pemeriksaan tersebut dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 14. Yang kedua, Direktur P4 dapat memberikan instruksi pemeriksaan khusus kepada Kepala OP3 apabila yang pertama terdapat kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf A. Yang kedua, terdapat usulan pemeriksaan khusus dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangannya. Tata cara yang ketiga yaitu instruksi dan persetujuan pemeriksaan khusus harus memuat tahun pajak yang akan diperiksa. Saat pemeriksaan harus diselesaikan dan perlu tidaknya hasil pemeriksaan dibahas atau direview terlebih dahulu. Tata cara yang keempat yaitu ketentuan pemeriksaan khusus lain. Yang kelima, LPP harus memuat penjelasan mengenai bukti atau tidaknya alasan yang menjadi dasar terbitnya persetujuan atau instruksi pemeriksaan khusus. Yang keenam, pemeriksaan khusus sehubungan dengan adanya perluasan tahun pajak yang diperiksa baru dapat dilaksanakan setelah Direktur P4 menerbitkan LP2 berdasarkan persetujuan, instruksi, dan pemberitahuan tentang adanya perluasan pemeriksaan khusus. Yang ketujuh, apabila terjadi benturan pemeriksaan, maka pemeriksaan dilakukan oleh UP3 yang telah terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada WP kecuali ditentukan lain oleh Direktur P4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi. Pemeriksaan wajib pajak lokasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Yang pertama ada kriteria pemeriksaan wajib pajak lokasi, yaitu terdiri dari wajib
pajak menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT masa PPN menyatakan lebih bayar. Yang kedua, ada wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 21 selama 2 tahun berturut-turut dan atau SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut dalam suatu tahun pajak. Yang ketiga, ada wajib pajak dengan mengajukan permohonan pemusatan tempat berutang PPN. Yang keempat, ada permintaan dari UP3 domisili. Yang kelima, ada wajib pajak bergerak dalam bidang usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala Kanwil DJP, khususnya atas PPh pasal 23, pasal 26, PPN, dan PPNBM. Tata cara pemeriksaan wajib pajak lokasi. Yang pertama, ada Kepala UP3 domisili harus meminta UP3 lokasi untuk melakukan pemeriksaan wajib pajak lokasi. Yang kedua, kantor pusat DJP dan Kepala UP3 domisili di lingkungan Kanwil 7 DJP Jaya khusus dan Kanwil XIX DJP wajib pajak besar dapat meminta UP3 wajib pajak lokasi melakukan pemeriksaan wajib pajak lokasi. Yang ketiga, dalam hal SPT tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT masa PPN wajib pajak lokasi menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf A butir 1 disampaikan oleh wajib pajak bank, lembaga pembiayaan dan asuransi. UP3 wajib pajak lokasi harus melakukan pemeriksaan sepanjang UP3 wajib pajak domisili belum melakukan pemeriksaan. UP3 wajib pajak lokasi harus melaporkan hasil pemeriksaannya ke UP3 wajib pajak domisili. Dalam hal pemeriksaan wajib pajak lokasi dilakukan berdasarkan permintaan UP3 wajib pajak domisili. Permintaan pemeriksaan wajib pajak lokasi harus dilakukan paling lambat 5 hari setelah pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada wajib pajak domisili dengan menggunakan surat permintaan pemeriksaan wajib pajak lokasi sesuai formulir pada lampiran 20. Kemudian, dalam hal surat permintaan pemeriksaan wajib pajak lokasi diterbitkan melebihi jangka waktu, UP3 domisili harus menjelaskan secara tertulis alasan keterlambatan tersebut kepada UP3 lokasi dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP terkait. Permintaan pemeriksaan wajib pajak lokasi harus dilakukan oleh UP3 domisili. Yang pertama, permintaan pemeriksaan wajib pajak lokasi oleh KPP domisili kepada KPP lokasi hanya dapat dilakukan apabila pemeriksaan wajib pajak domisili dilakukan melalui PSL. Yang kedua, permintaan pemeriksaan oleh Karipka. Yang ketiga, permintaan pemeriksaan oleh Kanwil. Yang keempat, permintaan pemeriksaan oleh kantor pusat DJP dapat langsung ditujukan kepada Kanwil DJP atau Karipka atau KPP terkait dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya. Yang kelima, surat perintah pemeriksaan wajib pajak lokasi harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal diterimanya permintaan pemeriksaan wajib lokasi dan pemeriksaannya harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal surat perintah pemeriksaan pajak wajib pajak lokasi. Yang keenam, LPP wajib pajak domisili harus mencakup hasil pemeriksaan wajib pajak lokasi. Yang ketujuh, apabila di kemudian hari UP3 domisili menerima LPP wajib pajak lokasi yang datanya belum terungkap dalam LPP wajib pajak domisili. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah pemeriksaan pajak tahun berjalan. Jadi, pemeriksaan pajak tahun berjalan ini merupakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak guna untuk mengumpulkan data dan keterangan untuk tujuan tertentu. Adapun kriteria dalam pemeriksaan pajak tahun berjalan yang pertama, wajib pajak yang dalam tahun berjalan itu sudah melakukan merger, likuidasi, pemekaran, pengambil alihan usaha, dan penilaian kembali aktiva. Kemudian kriteria yang kedua, pemotong atau pemungut pajak yang menunjukkan adanya pembayaran PPh pasal 21 yang berfluktuasi tinggi selama 6 bulan berturut-turut dan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara pembayaran PPh pasal 26 terutama atas royalti dengan objek PPN jasa luar negeri. Kemudian adapun
kriteria yang ketiga yaitu pengusaha kena pajak yang berdasarkan yang pertama, program PKPM atau pajak keluaran pajak masukan teridentifikasi bahwa nilai pajak masukan yang diklarifikasikan tidak sama dengan nilai pajak keluaran yang dilaporkan oleh PKP atau perusahaan kena pajak lawan transaksinya. Kemudian yang kedua, program PKPM 3 jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP pabrikan atau importir dengan prioritas PKP yang minimal 10% dari pajak masukan berasal dari PKP yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, program PKPM termasuk dalam kriteria pajak masukan tidak sama dengan pajak keluaran dan pajak keluaran sama dengan 0 dengan prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan tidak merespon atau tidak menjawab permintaan penjelasan dari KPP sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, penelitian informasi data diketahui peredaran usaha dalam SPT masa PPN dan PPNBM PKP orang pribadi baru dalam setiap masa berjumlah lebih dari 600 juta rupiah. Kemudian yang kelima, penelitian informasi dan data diketahui peredaran usaha dalam SPT masa PPN dan PPNBM PKP badan baru dalam setiap masa jumlah lebih dari 5 miliar. Yang keenam, penelitian diketahui peredaran usaha PKP baru untuk pertama kali menunjukkan jumlah yang relatif tinggi. Yang ketujuh, pengamatan diketahui tidak mempunyai tempat usaha, alamat maupun gudang yang bersifat permanen, khususnya untuk PKP perdagangan, importir, dan perindustrian. Yang kedelapan, hasil pemeriksaan PPN dan PPNBM masa atau masa-masa sebelumnya yang pajak masukan atau pajak keluaran dikoreksi secara signifikan. Yang kesembilan, penelitian diketahui peredaran usaha dalam SPT masa PPN dan PPNBM dan kaitan SPT masa PPH pasal 21 menunjukkan perbandingan yang tidak proporsional. Yang ke-10, penelitian diketahui menyampaikan SPT masa PPN dan PPNBM, tetapi tidak menyampaikan SPT PPH pasal 21 dan tidak menyetor angsuran PPH pasal 25. Kemudian yang ke-11, penelitian menunjukkan peningkatan peredaran usaha yang relatif tinggi. Yang ke-12, penelitian semula termasuk kategori NE tiba-tiba menjadi aktif dengan nilai peredaran usaha yang tinggi dan penelitian menunjukkan peningkatan peredaran usaha yang relatif tinggi. Yang ke-12 atau yang terakhir, pengamatan diketahui alamat usahanya berada di daerah pemukiman penduduk tetapi memiliki peredaran usaha yang relatif tinggi. Kriteria pemeriksaan pajak tahun berjalan yang keempat adalah wajib pajak untuk tujuan penagihan pajak atau delinquency audit. Dan kriteria yang kelima, wajib pajak lainnya berdasarkan instruksi Direktur P4. Selanjutnya, tata cara pemeriksaan pajak tahun berjalan. Baik, untuk selanjutnya ada tata cara pemeriksaan pajak tahun berjalan. Yang pertama, mengusulkan permintaan pemeriksaan tahun berjalan. Yang kedua, persetujuan dari instruksi pemeriksaan tahun berjalan. Dan yang ketiga, adanya ketentuan pemeriksaan lainnya. Untuk tata cara yang pertama adalah mengusulkan permintaan pemeriksaan pajak tahun berjalan. Untuk langkah-langkah yang pertama, Kepala KPP atau Karipka dapat mengajukan usul untuk melakukan pemeriksaan tahun berjalan yang memenuhi kriteria. Yang kedua,
Kepala Kanwil Direktur Jenderal Pajak dapat pula mengajukan usul kepada Direktur P4 agar terhadap wajib pajak yang berdomisili di luar dari wilayah kewenangan Kepala Kanwil Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan tahun berjalan dengan menggunakan formulir. Tata cara yang kedua adalah persetujuan dan instruksi pemeriksaan tahun berjalan. Untuk langkah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah persetujuan untuk melakukan pemeriksaan tahun berjalan. Yang kedua, pemeriksaan tahun berjalan dapat juga berdasarkan dari instruksi Direktur P4 apabila wajib pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, terdapat pengaduan masyarakat ke Direktur Jenderal Pajak dan berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pajak. Untuk langkah yang ketiga, Direktur P4 dapat pula memberi instruksi pemeriksaan tahun berjalan kepada Kepala KPP, Karipka atau Kanwil Direktur Jenderal Pajak terkait sehubungan dengan usul Kepala Kanwil Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, instruksi pemeriksaan tahun berjalan harus memuat antara lain masa pajak yang diperiksa dan saat pemeriksaan harus diselesaikan. Untuk tata cara yang ketiga atau yang terakhir, ini merupakan ketentuan pemeriksaan lainnya. Adapun ketentuan pemeriksaan lainnya, yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan hanya dapat dilakukan atas masa pajak sampai dengan bulan Oktober tahun yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan pemeriksaan tahun berjalan dilaporkan setiap triwulan ke Kanwil Direktur Jenderal Pajak untuk dibuat laporan rekapitulasi bulanan sebagai bahan evaluasi sesuai pada formulir lampiran 19. Jenis pemeriksaan pajak selanjutnya ada pemeriksaan bukti permulaan. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Angka 27, pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dasar pemeriksaan bukti permulaan ini berdasarkan pada informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima atau diperoleh Dirjen Pajak, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Pemeriksaan bukti permulaan tetap dapat dilakukan meski telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sepanjang belum melampaui kadaluarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan ada 3. Yang pertama, pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua, pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan secara tertutup dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat perintah pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga, apabila pemeriksa bukti permulaan tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemeriksa bukti permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Standar pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan ini ada 3. Yang pertama ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Kewajiban dan hak pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksa bukti permulaan wajib yang pertama menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jika pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara terbuka. Yang kedua, memperlihatkan kartu tanda pengenal dan surat perintah pemeriksa bukti permulaan jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan.
Yang ketiga, mengamankan bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan dan mengembalikan bahan bukti yang telah diperoleh melalui peminjaman dan tidak diperlukan dalam proses penyidikan. Yang keempat, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan. Jenis pemeriksaan pajak yang terakhir ada pemeriksaan terintegrasi. Pemeriksaan yang dilaksanakan dengan pertukaran data atau informasi dari para wajib pajak terperiksa yang terdapat hubungan yang terintegrasi seperti wajib pajak domisili dengan wajib pajak lokasi atau wajib pajak terperiksa yang ada hubungan usaha dan finansial. Kriteria dari pemeriksaan terintegrasi itu yang pertama, wajib pajak yang berada dalam satu grup atau memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, wajib pajak memiliki hubungan kegiatan usaha dan atau finansial dengan wajib pajak lain yang diperiksa. Tata cara pemeriksaan terintegrasi. Yang pertama, untuk instruksi pemeriksaan terintegrasi dan surat perintah pemeriksaan pajak terintegrasi diterbitkan oleh Direktur P4 berdasarkan usul UP3 atau atas pertimbangan Dirjen Pajak. Yang kedua, tim pemeriksa pajak terintegrasi merupakan gabungan dari berbagai UP3 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dibentuk sesuai dengan lokasi dan kompleksitas jaringan transaksi para wajib pajak terperiksa. Yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dan diselesaikan secara bersamaan oleh semua tim pemeriksa kecuali terhadap SPT wajib pajak yang menyatakan lebih bayar. Yang keempat, setiap supervisor yang tergabung dalam pemeriksaan terintegrasi secara berkesinambungan harus melaksanakan rekonsiliasi, ekualisasi, koordinasi, dan melaporkannya ke Direktur P4. Yang kelima, data yang diperoleh suatu tim pemeriksa terintegrasi harus disampaikan kepada tim pemeriksa lainnya dan dirumuskan dalam KKP dengan tembusan kepada Direktur P4. Yang keenam, konsep LPP terintegrasi ditelaah dan dikoordinir oleh Direktur P4. Yang ketujuh, pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak setelah terkonsultasi dengan Direktur P4 dan tanggapan wajib pajak atas pemberitahuan tersebut dibahas bersama di bawah koordinasi Direktur P4. Yang kedelapan, apabila dalam waktu bersamaan wajib pajak yang diperiksa secara terintegrasi sedang dilakukan pemeriksaan oleh UP3 lain, maka jenis pemeriksaan tersebut diubah menjadi pemeriksaan terintegrasi. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.